Apa kabar? Ya, saya memperkenalkan diri, nama saya Andreas. Saya lahir di Jawa, dibesarkan di Jawa. Jadi hamba Tuhan baru seumur jagung, kurang lebih 18 tahun. Baru saja. Ya, itu saja perkenalan kami. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan seluruh majelis jemaat yang sudah mengizinkan kami untuk berdiri di altar Tuhan. Kami tidak ingin khotbah, hanya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara benar. Sebab saya pelajari di mana-mana banyak orang Kristen yang salah paham. Mudah-mudahan di sini tidak ada, tapi di Bali 90% orang Kristen salah paham dengan Tuhan. Wow. Ini yang ingin saya sampaikan. Saya di Denpasar sebagai gembala sidang. Gereja kami juga masih kecil, jemaatnya juga masih banyak, masih sedikit. Puji Tuhan, supaya tidak lama, kami tidak tahu, diberi waktu berapa menit. Mari kita buka Alkitab kita. Sekali lagi, saya hanya ingin menyampaikan pesan Tuhan yang kadangkala orang Kristen itu salah paham. Itu yang membuat kita tidak diberkati, membuat kita tidak bisa bertemu Tuhan, membuat kita jadi pembohong, membuat kita jadi penipu, karena kita salah paham. Ini penting bagi kita. Mari kita buka Alkitab kita, Matius pasal 10 ayat 16 dan 17. Ayat ini pasti sudah sering sekali dikhotbahkan. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita akan baca bersama-sama karena hanya 2 ayat. Matius pasal 10 ayat 16 dan 17. Opa kami tunggu. Ya, santai saja, santai. Matius pasal 10 ayat 16. Karena sekarang zaman IT, sudah banyak orang tidak bisa buka Alkitab. Maaf. Sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Amin. Renungan pagi ini kami beri tema hidup anak Tuhan. Pastikan Bapak, Ibu, dan saya anak Tuhan. Saya tidak khotbah kepada orang Kristen, tapi saya suka khotbah terhadap anak Tuhan. Di sini, ya, hidup anak Tuhan itu beda dengan orang Kristen. Wah, ini lagi. Jangan
sampai bingung. Hidup anak Tuhan sekali lagi beda dengan pada umumnya orang Kristen. Anak Tuhan itu diutus oleh Tuhan, di sini dikatakan seperti domba di tengah-tengah serigala. Domba itu anak Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya. Tapi serigala, ada yang tahu siapa itu serigala? Hah? Ada yang bilang serigala itu setan. Serigala itu orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kadang-kala orang yang tidak percaya Tuhan itu kejam. Seperti tadi dimakan teman ya. Orang yang tidak percaya Tuhan itu memiliki kekuatan-kekuatan duniawi, memiliki roh-roh budaya. Kalau di tempat saya Lea, santet, di sini Fuandi. Mudah-mudahan di antara kita nggak ada yang gitu. Dan itu banyak dimiliki oleh orang Kristen. Tapi anak Tuhan tidak punya itu. Jadi orang yang tidak percaya Tuhan itu punya hati, nggak punya hati nurani. Dia bisa makan kita, bisa mengutuki kita, bisa santet kita. Dan banyak orang Kristen yang masih percaya itu. Percaya santet, percaya Lea, percaya dukun. Waduh, itu tidak hanya di sini. Mungkin di sini sudah nggak ada karena semua sudah anak Tuhan. Kalau di Bali banyak. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu dan saya ada di tengah-tengah serigala. Serigala itu punya hati, tidak punya hati nurani. Serigala itu suka makan domba, karena domba itu lemah. Domba itu hanya punya kasih, mau ditempeleng mengasihi, jadi ditahan. Ini yang perlu kita perhatikan. Mari kita pastikan kita menjadi anak Tuhan, supaya roh-roh dunia itu nggak bisa dekat dengan kita, nggak bisa sentuh kita. Bapak Ibu, saya di Denpasar itu disebut dukun Kristen. Kalau keluar gini dipanggil Pak Pendeta. Kalau di Bali dukun Kristen. Anak Tuhan harus sadar bahwa kita ada di tengah-tengah serigala. Itu sebabnya setiap kita harus ngerti ini. Saya heran kalau ada orang Kristen bisa disantet. Heran saya. Kemarin saya selama di sini diceritain seperti itu. Lalu saya merenung, oh dia bukan anak Tuhan.
Kalau anak Tuhan pasti dibela. Sama, saya punya anak. Anak saya bela. Jadi yang dibela Tuhan itu anak-anak Tuhan. Masa bukan anaknya mau dibela? Jangan salah. Itu sebabnya hidup anak Tuhan itu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ibadah sungguh-sungguh, menyanyi sungguh-sungguh, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan pasti diberkati. Yang percaya katakan amin. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan pasti disembuhkan kalau sakit. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan tidak akan pernah punya masalah yang berat. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 10. Berusahalah sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya kita tidak pernah tersandung. Tidak pernah punya masalah. Hai, siapa di sini yang sering punya masalah? Rahasianya, jadilah anak Tuhan. Jangan bangga jadi orang Kristen. Jadilah anak Tuhan. Dan kalau engkau anak Tuhan, engkau pasti sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tidak sekedar jadi anak Tuhan, asal-asalan jadi anak Tuhan. Syukur-syukur kalau bisa jadi anak Tuhan, tapi sungguh-sungguh. Jadi serigala dan pengikutnya itu takut sama orang Kristen yang sudah jadi anak Tuhan. Takut. Rahasianya sungguh-sungguh. Yang kedua, hidup anak Tuhan itu kudus di mata Tuhan. Ketika kita menaruh kekudusan Allah dalam hidup kita, maka Tuhan akan tersenyum dari surga. Sekarang di gereja jarang berbicara tentang kekudusan. Orang yang mengaku Kristen tapi tidak hidup kudus, dia menyalibkan Tuhan. Gambar salib yang kedua kali. Tuhan berfirman di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14 dan seterusnya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita harus jaga perkataan kita, jaga telinga kita, jaga mata kita agar kudus. Orang yang hidup kudus pasti dibela Tuhan. Orang yang hidup kudus pasti diberkati Tuhan. Orang yang hidup kudus pasti dipenuhi dengan roh Tuhan. Enggak syukur-syukur. Kata hidup. Saya sering menemui anak-anak Tuhan yang tidak hidup kudus. Itu sering ngomong, Tuhan ngomong sama aku, kamu jangan ke Kupang. Itu ketika saya musik, nah bilang, kepalamu ini, aku sudah dibelikan tiket, kamu ngomong
Tuhan katanya gak boleh ke Kupang. Di sini gak ada yang kayak gitu. Saya yakin gak ada. Tapi saya takut gak ada yang mau ngaku. Hidupnya masih acak-acakan, sembarang ngomong. Tuhan ngomong sama aku. Saya kemarin didatangi anak Tuhan, Bapak Eta. Saya mau bawa pesan Tuhan. Tuhan ngomong sama saya, Bapak jangan ke Kupang. Langsung kepalanya buka tanganmu. Saudara, hidup ini harus kudus. Ya. Kudus itu artinya membuat Tuhan senang. Jadi kalau kita punya masalah, mari kita jadi anak Tuhan yang benar. Kita jadi anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan pasti diberkati. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan pasti dijaga dan dilindungi. Yang kedua, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan pasti menjaga kekudusan. Serigala itu selalu mempengaruhi kita. Ada perumpamaan itu mengatakan begini, anak Tuhan itu sebelum diumpamakan ulat. Ulat itu makanannya daun muda. Sesudah itu jadi kupu-kupu, makanannya madu. Ya. Ini kadangkala bapak-bapak ditemui oleh serigala. Kamu sudah jadi hamba Tuhan? Iya. Jangan lupa sejarah. Gitu. Coba dong cicipi daun muda, enak loh. Ya. Karena kita dulu ulat, sama-sama ulat. Ya. Dilihat daun muda itu, cobalah cicipin, enak kok. Gawat ini. Yang saya maksud bukan daun muda sayur. Kalau kita tidak jaga kekudusan, wow. Dan yang ketiga, hidup anak Tuhan itu melekat sama Tuhan. Kalau kita tidak melekat sama Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apa itu? Yesus pokok anggur, kita caranya. Kalau kita tidak melekat, cepat atau lambat kita akan layu, kering, dan mati. Tapi dalam firman Allah, Yohanes 15 ayat yang kelima, kalau kita melekat tinggal di dalam Tuhan, maka kita bisa berbuah. Tapi di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di tengah-tengah dunia ini, orang Kristen banyak, tapi anak Tuhan sedikit. Tuhan cari anak-anaknya. Pastikan kita semua anak Tuhan. Korea.
siapa dirimu. Jangan jadi pembohong. Tuhan lihat hati kita. Setiap anak Tuhan pasti dilindungi Tuhan. Karena anak Tuhan itu akan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam bahasa lain, haus dan lapar selalu kepada Tuhan. Anak Tuhan hidup dalam kekudusan. Hidupnya seperti Yesus. Tidak seperti orang tua kita, seperti Yesus. Itu hidup kudus yang ketika anak Tuhan melekat sama Tuhan. 3 pesan ini kalau ada di hati kita, apapun masalahmu, Tuhan akan campur tangan. Apapun persoalanmu akan diambil alih oleh Tuhan. Apapun penyakitmu, engkau akan melihat kesembuhan dalam dirimu. Pastikan hidupmu sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan akan hidup di tengah-tengah orang yang tidak kenal Tuhan. Alkitab bilang seperti serigala. Dan kalau kita salah paham, kita bisa kecewa dengan Tuhan. Tidak sedikit anak Tuhan ditipu para pendeta. Tidak sedikit anak Tuhan ditipu para majelis. Di sini tidak ada, saya yakin. Di tempat saya banyak. Tidak sedikit anak Tuhan ditipu yang katanya sama-sama anak Tuhan. Sehingga kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan gereja, kecewa dengan pendeta. Karena apa? Salah paham. Padahal kalau kita jadi anak Tuhan, tidak akan pernah nipu orang. Karena kalau kita anak Tuhan, kita akan hidup seperti Bapaknya, seperti Yesus. Ditempayan pipi kiri, kasih pipi kanan. Tapi kalau bukan anak Tuhan, walaupun duduk di gereja, sering kesinggung khotbah, pendeta kurang ajar, ngaku-ngaku. Nggak ada kudusnya. Dan kalau anak Tuhan akan melekat sama Tuhan, dia tidak akan takut dengan apa yang dikatakan orang. Di tahun 2023 itu akan gelap di seluruh bumi. Tapi karena kita anak Tuhan, bumi boleh gelap, tapi Bapa di surga ada di sini. Itu sebabnya pagi ini saya tidak akan banyak berbicara. Karena kalau terus berbicara nyinggung orang terus. Saya hanya ingin ngajak, pastikan Bapak Ibu sebagai anak Tuhan. Karena Tuhan hanya membela anak-anaknya. Dan ketika kita jadi anak Tuhan, kita pasti sungguh-sungguh. Kita pasti
pasti hidup kudus seperti Yesus. Kita pasti malah sama Tuhan. Amin firman Allah. Mari kita bangkit berdiri. Kami undang terus. Mari kita tunduk kepala. Mari kita tunduk kepala. Kita merenung sejenak. Saya senang kalau Bapak Ibu tersinggung. Karena firman Allah itu panah yang kami lepaskan. Jika dirimu belum jadi anak Tuhan, tidak ada kata terlambat. Pastikan dirimu anak Tuhan. Jika tahun-tahun yang lalu kita tidak mengerti ini, katakan hari ini, Tuhan, aku mau jadi anak-Mu. Jika engkau sudah pasti mau jadi anak Tuhan, apa masalahmu? Tidak usah kau ngomong, Tuhan tahu. Tapi jika engkau punya penyakit, apapun penyakitmu, dari atas mimbar yang kudus ini, mari taruh tangan kananmu di tempat yang sakit. Siapa yang datang hari ini bawa penyakit, taruhlah tangan kananmu di tempat yang sakit. Katakan, ini aku Tuhan, aku mau jadi anak-Mu. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, lihat anak-anak-Mu yang menaruh tangan di tempat yang sakit. Sesuai perintah-Mu, nyatakan kuasa-Mu sehingga mereka sembuh dalam nama Yesus. Amin. Coba rasakan yang sakit. Lepaskan tanganmu dan goyang-goyang sedikit. Kalau ada yang masih sakit, angkat tangan aja. Nanti saya datangi. Jika di antara saudara mungkin punya masalah keluarga, masalah ekonomi, taruhlah tanganmu di dada. Apa itu masalahmu? Dengan catatan, jadilah anak Tuhan, sebab Tuhan hanya membela anaknya. Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang diselimuti masalah. Dari altar-Mu yang kudus kami memohon, segala kuasa-kuasa penghalang berkat, kuasa-kuasa kutuk, kuasa-kuasa kekeringan, Engkau aku ikat dan aku perintahkan keluar tapi nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atasmu dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat pujian.